Rencana pembangunan gereja Maranatha di kota Cilegon menuai polemik pasca penolakan muncul dari petisi yang ditandatangani masyarakat serta wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Peristiwa penolakan pembangunan gereja ini dikecam sebagai bentuk intoleransi beragama. Intinya bahwa masyarakat kota Cilegon pada saat itu memang berkeinginan seperti itu. Bagi kami, apa yang terjadi di kota Cilegon itu jelas-jelas merupakan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi ya Mbak. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang terkenal akan keberagamannya. Keberagaman tersebut terdiri dari kekayaan budaya, ras, agama, dan lainnya. Tentu, untuk menjaga keharmonisan pada perbedaan merupakan suatu tantangan bagi kita. Di tengah kemajuan teknologi, isu intoleransi sangat memprihatinkan. Bagaimana kita menghadapi isu intoleransi yang berkembang di Indonesia? Mari kita bahas lebih dalam pada video ini. Seiring dengan berkembangnya alat teknologi, penggunaan gadget yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk mengakses media sosial telah mendorong terbentuknya homogenitas masyarakat, sehingga orang tidak terbiasa dengan perbedaan. Selain itu, media sosial sering sekali menjadi sarana penyebaran kebencian dan menjadi saksi perpecahan karena kurangnya pemahaman mengenai perbedaan. Masyarakat sekarang cenderung menjadi semakin intoleran terhadap keberagaman. Padahal, keberadaan media sosial seharusnya dapat meningkatkan tingkat toleransi, karena masyarakat seharusnya lebih terbuka terhadap perbedaan. Sayangnya, media sosial menjadi tempat saling menyerang. Masyarakat menggunakan media sosial untuk membanggakan kelompok mereka sendiri. Meskipun boleh saja masyarakat memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan budaya mereka sendiri, tetapi bukan berarti mereka harus merendahkan budaya orang lain. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT melaporkan sedikitnya terdapat 2.264 akun media sosial yang memuat 10.519 konten berbau aktivitas terorisme seperti anti negara kesatuan Republik Indonesia, anti Pancasila, dan intoleransi. Berdasarkan pemetaan BNPT, meski saat ini nihil serangan fisik, pola pendekatan teroris berubah menjadi lebih halus dengan target perempuan, anak, dan remaja. Sikap intoleransi ini sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan juga telah melanggar semboyan yang dianut oleh negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, pentingnya menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan umat beragama. Menurut Robinson, pada tahun 2016, intoleransi agama merujuk pada sikap tidak menghormati hak asasi individu untuk menganut keyakinan agama yang berbeda. Ia mengidentifikasi 7 bentuk utama intoleransi agama, yaitu yang pertama, menyebarkan informasi yang keliru tentang keyakinan atau praktik agama tertentu, meskipun informasi tersebut dapat diperbaiki dengan mudah. Menyebarkan kebencian terhadap kelompok agama tertentu, seperti mengeneralisasi bahwa semua anggotanya bersifat jahat, tidak bermoral, atau terlibat dalam kejahatan. Yang ketiga, mengejek atau menyampaikan anggota suatu kelompok agama karena keyakinan dan praktik mereka. Yang keempat, memaksakan keyakinan atau menjalankan agama kepada orang lain tanpa persetujuan mereka. Yang kelima, membatasi hak asasi manusia kelompok agama tertentu. Yang keenam, menganggap agama lain tidak bernilai atau jahat. Yang ketujuh, atau yang terakhir, menghalangi kebebasan seseorang untuk berpindah agama. Menurut jurnal For Ikami yang ditulis oleh Saputra et al., mereka menyoroti mengenai data presentasi agama yang ada di kota Cilegon. Menurut data, bahwa agama Islam yang ada di kota Cilegon sebesar 97%, Katolik sebesar 0,77%, Protestan sebesar 0,84%, Hindu sebesar 0,26%, dan Buddha sebesar 0,16%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa agama mayoritas pada kota Cilegon adalah agama Islam. Berbagai permasalahan agama pernah terjadi pada kota tersebut, diantaranya adalah pelarangan pembangunan gereja di kota Cilegon. Rencana pembangunan gereja di tanah milik Huria Kristen Batak Protestan HKBP Maranatha di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon yang ditolak sejumlah elemen masyarakat dan pemerintah tingkat daerah Kota Cilegon. Hal ini dikarenakan adanya perjanjian yang tidak tertulis tahun 1975 antara tokoh masyarakat, ulama, dan PT Krakatau Steel. Disebut dalam perjanjian itu, meminta tidak ada pendirian rumah ibadah non-muslim di Cilegon yang saat itu masih wilayah Kabupaten Serang, agar masyarakat mau menjual tanahnya ke pihak perusahaan Krakatau Steel.
Dari pembahasan tersebut, kita sadar bahwa setiap individu memiliki perbedaan yang beragam. Penting bagi kita untuk memahami dan mendalami sikap toleransi di dalam diri. Sebagai saran, kami mengajak masyarakat Indonesia memulai dari langkah sederhana seperti menghormati perbedaan orang lain, tidak saling menghina, dan kita juga harus bijak menggunakan media sosial agar tidak terpancing berita yang mengundang hal-hal yang negatif. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Semoga saran yang kami sampaikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.